Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul model-model kurikulum dan model-model pembelajaran dengan mata kuliah kurikulum dan kurikulum pembelajaran kejuruan. Kami beranggotakan saya sendiri, Brigadier Nugroho, dan teman saya Aldo Kurniawan, Eko Purnomo, dan Imam Mu'anas. Untuk materi pertama yaitu model-model kurikulum adalah pengembangan kurikulum berkenaan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi. Masing-masing model sejalan dengan teori yang melandasinya, bertolak dan asumsinya atau keyakinan dasar yang berbeda, sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda pula tentang kedudukan dan peranan pendidik, peserta didik, isi maupun proses pendidikan. Keempat model kurikulum tersebut memiliki acuan teori atau konsep pendidikan yang berbeda. Ya, untuk selanjutnya contoh-contoh model kurikulum. Kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua. Kurikulum ini menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu, bahwa semua ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya telah ditemukan oleh para ahli di masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskannya kepada generasi baru. Kurikulum ini sangat mengutamakan isi pendidikan. Ukuran keberhasilan peserta didik dalam belajar adalah yang menguasai seluruh atau sebagian besar dari isi pendidikan yang diajarkan guru. Para pengembang kurikulum tinggal memilih bahan-bahan materi ilmu yang telah dikembangkan oleh para ahli disiplin ilmu, kemudian mengorganisasinya secara sistematis sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik. Guru sebagai penyampai bahan ajar harus menguasai semua pengetahuan yang menjadi isi kurikulum. Yang selanjutnya B. Kurikulum humanistik. Model kurikulum humanistik menekankan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi intelektual, afektif, dan psikomotor. Kurikulum humanistik menekankan pengembangan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kurikulum kompetensi. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan kompetensi menjadi suatu keharusan. Setiap orang menuntut kompetensi di bidangnya. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Selanjutnya, berdasarkan kajian dari literatur Widiantono 2013, merumuskan kompetensi adalah pengetahuan kognitif yang setelah dimiliki seseorang harus diwujudkan dalam bertindak, psikomotor, dan bersikap efektif.
Seorang dikatakan kompeten di bidang tertentu apabila ia memiliki pengetahuan di bidang itu. Kemudian pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuannya yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Model pembelajaran bisa dikatakan sebagai strategi atau pola yang dimanfaatkan untuk membuat kurikulum, pengarahan bagi pengajar yang menyusun materi siswa di kelas, sehingga siswa bisa lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. The social system atau sistem sosial. Model pembelajaran dituntut untuk bisa mengungkapkan fakta akurat tentang pengaruhnya kepada pendidik, peserta didik saat aktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya lagi, principle of reaction atau prinsip reaksi. Ini adalah suatu komponen yang mana bagaimana cara pendidik dalam memperlakukan peserta didiknya. Dan lanjut, support system atau sistem pendukung. Terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam sistem pendukung, yakni 1. Bahan, 2. Fasilitas, 3. Instrumen yang bisa dipakai untuk mendukung model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran. Fungsi dari model pembelajaran sendiri adalah sebagai panduan bagi pendidik saat melakukan aktivitas pembelajaran. Ini berarti ketika model pembelajaran diterapkan, maka model pembelajaran akan menjadi instrumen bagi para pendidik untuk menerapkan aktivitas pembelajaran. Adapun fungsi lain dari model pembelajaran adalah untuk panduan bagi pencipta desain pembelajaran dan pendidikan untuk menentukan strategi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa diraih dengan sukses. Selanjutnya adalah ciri-ciri model pembelajaran. Terminologi model pembelajaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan antara metode dan strategi pembelajaran dalam pendidikan. Di antaranya adalah 1. Landasan teori rasional dan matang yang dirancang oleh para ahli. Yang kedua, mempunyai visi dan misi pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, memiliki rangsangan pembelajaran yang matang. Ini bertujuan agar proses belajar dapat dilakukan dengan powerful. Yang keempat, membuat lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga proses belajar dilaksanakan dengan optimal. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual yang membuatnya khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yakni 1. Konstruktivisme mendorong peserta didik agar mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. 2. Inquiry didasarkan pada penyikapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. Bertanya sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. 3. Learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. 4. Modeling dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. 5. Refleksi proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari.
6. Penilaian nyata proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan peserta didik. Macam model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah problem based learning, yang diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model ini. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada model pembelajaran PAIKEM, merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Selanjutnya, model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran ini menekankan pada penyusunan tugas terstruktur yang wajib diselesaikan oleh peserta didik guna mendalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. Dan yang selanjutnya lagi, model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menitik beratkan pada pengumpulan karya terpilih dari satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Prinsip dasar model pembelajaran portofolio yaitu prinsip belajar peserta didik aktif dan kelompok belajar kooperatif untuk menghasilkan produk portofolio secara bersama. Model pembelajaran tematik merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik. Pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Pembelajaran tematik mempunyai beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. 2. Bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan tema. 3. Efisiensi atau terdiri dari beberapa pelajaran sekaligus. Sekian materi yang bisa kami presentasikan. Apabila ada pertanyaan, langsung saja bisa menghubungi via WhatsApp group. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan salah kata, karena kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.